Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para peserta i'tikaf Masjid Al-Irsyad, semoga Allah senantiasa berikan semangat dan keistiqomahan dalam ibadah dan seluruh amal kebaikan. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita lanjutkan pembacaan kitab Tajdidul Iman. Kemarin sudah disampaikan di halaman 8 ya, sampai halaman 8 sudah disinggung tentang inti dari yang akan beliau sampaikan adalah yakni al-awwal asbab ziyadatul iman wa quwwatihi, yakni sebab-sebab yang bisa menambah iman dan menguatkannya. Kemudian beliau juga akan membahas tentang asbab naqsil al-iman wa dha'fi. Ini sebab-sebab ya naqsil iman, berkurangnya iman, wa dha'fihi, dan melemahnya iman. Kemudian beliau sebutkan di sini ya, kita baca di sini ya, wahiyya kathiratun, dan ini banyak ya, banyak sebab yang menambah iman banyak, yang mengurangi iman juga banyak. Walakin usyiru ila ahammiha ala wajhi al-ikhtisar wal ijaz. Akan tapi saya akan mengisyaratkannya, akan ya menyampaikannya yang paling penting saja ya, dengan penyampaian yang ringkas ya, dan juga praktis, simpel. Kemudian beliau menyebutkan hafizahullah wa nabda'u awalan, dan kita mulai dulu bidzikri, dengan menyebutkan ahamil umuri al-ba'itsati, yakni menyebutkan ya yang paling penting dari perkara-perkara yang bisa membangkitkan, bisa menyebabkan ala ziyadatil iman, membangkitkan bertambahnya iman, wa tajdidihi, serta bisa untuk memperbarui iman. Jadi beliau akan memulai dulu dengan perkara-perkara yang bisa menyebabkan bertambahnya iman. Yang pertama yang dia sebutkan di sini, ta'allumu al-ilmi asy-syar'i. Perkara yang bisa menambah iman yang pertama adalah ta'allumu al-ilmi syar'i, mempelajari ilmu syar'i. Fa bil ilmi nafi'i, dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu kitab dan sunnah, yakni ilmu tentang Alkitab dan sunnah, Al-Quran dan hadis, yazidul iman wa yaqwa, iman akan bisa menjadi bertambah dan akan menjadi lebih kuat. Dengan ilmu yang bermanfaat, iman itu akan bisa bertambah dan semakin kuat, hatta yatamakkana fil qalbi, sampai akan menjadi kokoh ya di dalam hati. Wa abwabu al-ilmi asy-syar'i katsiratun jiddan. Pintu-pintu ilmu syar'i ini banyak sekali. Jadi ilmu syar'i itu banyak sekali ya. Yang kaitannya dengan ilmu syar'i ada ilmu Quran ya, hadis, banyak sekali ya, sirah ya. Jadi semuanya masuk dalam kategori apa? Ilmu syar'i ya, sangat banyak sekali. Itu semuanya itu bisa menambah iman. Artinya supaya iman kita tetap terjaga, bahkan bisa bertambah ya, terjaga istiqomah ya, kemudian
bisa bertambah dan menguat, kuncinya adalah belajar untuk selalu hadir di majelis ilmu. Makanya kalau orang putus dari majelis ilmu biasanya akan putus, akan imannya akan melemah. Ya, seorang yang dia melepaskan diri dari ikatan majelis ilmu, biasanya imannya semakin lama akan semakin melemah. Ya, maka adalah kita berusaha untuk istiqomah dalam ilmu, dalam bermajelis ilmu, ya, dalam membaca ilmu, ya, dalam mendengarkan ilmu. Nah, ini adalah sebab yang bisa menjaga ya iman, ya, bahkan bisa menambah iman tersebut. Ya. Wa awwal ma yadkhulu fi dzalika, dan yang pertama yang memang masuk bagian dari pintu ilmu, ya, adalah qiraatul Qur'anil Karim wa tadabbur. Ya, adalah membaca Quran dan mentadabburinya. Ini adalah paling utama dari ilmu. Ini apa? Yaitu membaca Quran dan mentadabburinya, terutama di bulan Ramadan ini, ya. Sampai banyak para ulama itu, ya, mereka menutup majelis-majelisnya dan diganti dengan majelis Quran. Ya, karena memang bulan Ramadan ini di antara bulan yang identik dengan bulan Al-Quran. Ya, Jibril datang kepada Nabi setiap malam, ya, untuk fayudarisuhul Quran, untuk saling belajar Quran. Ya, ini tentang sepaling agung dari ilmu, ya, ini ilmu Al-Quran. Kita membaca Quran, kita tadabbur Al-Quran, ini penting sekali untuk, ya, kita lakukan, terutama di bulan Ramadan. Fa inna kalamullahi min a'dhami ma yazidul iman. Karena kalam Allah di Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Karena sempat terjadi fitnah, ya, Al-Quran itu apa? Makhluk. Ingat, ya, kalau makhluk itu tidak ada yang sempurna. Berarti makhluk itu mesti ada yang apa? Salah. Karena namanya makhluk itu, ya, tidak ada yang apa? Sempurna. Kalau Al-Quran makhluk, berarti Al-Quran pasti ada apa? Salah. Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu apa? Kalam. Maka tidak ada kesalahan dalam apa? Kalam Allah. Ya, Al-Quran itu firman Allah, kalam Allah. Ya, baiklah kalam Allah, sesungguhnya kalam Allah min a'dhami, yang sepaling besar ma yazidul iman, yang bisa menyebabkan iman itu bertambah. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ma unsilat suratun, apabila diturunkan surah, ya, ini surah dalam Quran, faminhum, maka di antara mereka may yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana, ada yang mengatakan, ayo siapa di antara kalian yang bertambah dengan ini imannya. Coba perhatikan, siapakah yang bertambah imannya? Fa'amman ladina amanu, adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imana, maka, ya, surah tersebut akan menambah kepada mereka iman, wa hum yastabshirun, dan mereka bergembira. Jadi ayat-ayat surah-surah dalam Quran ini bisa menambah apa? Iman. Dan orang-orang yang beriman senang. Bahkan di antara alamat kebersihan hati, ya, itu adalah tidak pernah bosan dari apa? Kalamullah. Seperti perkataan Utsman bin Affan, "Lau tahurat qulubuna ma syafi'at min kalamillah." Kalau hati kita bersih, maka tidak akan pernah kenyang dari kalam. Ini mukjizat Quran. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Walaupun yang dibaca, yang ditadabburi sama atau mirip. Ya, Allah menceritakan tentang hari kiamat,
Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Allah cerita lagi di ayat yang lain, hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Allah cerita lagi, idza syamsu kuwirat. Allah cerita lagi, idza samaa'u fatarat. Ya, amma yatasaalun. Terus banyak cerita-cerita tentang hari apa? Ya. Kok diulang-ulang? Bosan tidak? Orang yang beriman tidak akan bosan. Justru akan menambah iman. Akan semakin yakin dengan adanya hari apa? Ya, akan semakin takut ketika dia akan bermaksiat karena di sana ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pun yang terkait dengan kisah-kisah, bagaimana kisah Nabi Adam diulang-ulang, ya, kisah Nabi Musa alaihissalam, kisah Nabi Ibrahim. Apakah bosan orang yang bacanya? Tidak, akan menambah iman. Akan menambah iman. Ya, ini salah satu bentuk mukjizat Quran. Orang yang hatinya bersih tidak akan pernah bosan, bahkan akan bertambah tenang. Semakin yakin, semakin kuat iman. Berbeda dengan kitab-kitab lain. Ya, orang baca awal-awal tentang Rusia menyerang Ukraina, bingung, ya, bingung. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan masih apa? Bingung. Sekarang ada berita lagi Rusia menyerang Ukraina, tidak bosan. Ya, padahal itu kan juga peristiwa besar. Ya, tapi Al-Quranul Karim, bagaimana kisah Fir'aun tenggelamkan, tidak akan pernah bosan dengan beberapa ya gaya bahasa Al-Quran, akan menambah. Ya, ini mukjizat Quran. Memang kalam Allah. Ya, kalam Allah tidak akan pernah bosan. Ya. Kemudian wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, adapun orang di dalam hatinya ada penyakit. Kecuali kalau hatinya ada penyakit, dia sakit dengan kekafiran, dengan kemunafikan, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka justru hanya menambah penyakitnya, kekafirannya, kemunafikannya, kotornya hatinya. Wa matu wa hum kafirun, dan dia mati dalam keadaan kafir. Orang hatinya berpenyakit dengan kekafiran atau kemunafikan, justru ayat Quran ini menjadikan dia tambah apa? Tambah dongkol, ya, tambah marah. Kalau disebutkan ayat Quran, marah dia. Ya, ya. Dan mereka ya semakin justru disebutkan Quran, semakin sempit dada mereka. Ya, mau yang ngomong yang lain saja. Ya, sempit kalau disebutkan apa? Al-Quran. Ya, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini menunjukkan ke jalan yang lurus, ke jalan yang lebih lurus. Ya, lalu kenapa orang tidak mau mengambil jalan? Padahal dari pencipta alam semesta yang mengetahui maslahat para hambanya, yang mengetahui mudarat para hambanya, kenapa petunjuknya tidak diikuti? Ya, Allah yang menciptakan manusia, tahu mana yang maslahat, mana yang mudarat. Allah turunkan kitab untuk sebagai petunjuk mereka. Kenapa tidak diikuti? Kenapa manusia justru memilih jalan lain? Ya, kenapa mereka tidak menjadikan Allah ya sebagai yang diikuti? Nabi malah justru mengikuti jalan-jalan setan.
Padahal setan itu musuh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ya, innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikuti langkah-langkah setan, itu musuh. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Allah itu wali, penolong-penolong. Ya, Allah sebagai wali, penolong, ya, dari orang-orang yang beriman. Ya, dengan kasih sayangnya membimbing, menolong orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan ke arah apa? Cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Adapun orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah taghut, yang selain disembah selain Allah, masuk setan-setan. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, malah justru mengeluarkan dari cahaya menuju apa? Kegelapan. Allah menunjukkan jalan hidayah, petunjuk. Kenapa malah tidak diikuti? Padahal Allah tahu mana yang maslahat, mana yang mudarat. Tapi kenapa malah memilih jalan setan? Ya, hanya karena bisikan-bisikan, hanya karena iming-iming. Ya, kemarin sudah sebutkan bagaimana Nabi Adam tertipu oleh siapa? Setan, oleh iblis, karena dengan iming-iming. Maka kita harus pahamkan untuk diri kita, bagaimanapun iming-iming setan dengan berbagai keindahannya, kenikmatannya, dia akan berujung ya bencana. Ya, akan berujung bencana, akan berujung tercabutnya banyak nikmat, ya, justru mendapatkan banyak ujian dan yang ada hanya penyesalan. Ya, maka ya jangan dibisik oleh setan, harus segera kita lawan. Ya, termasuk bisikan-bisikan akidah, bisikan-bisikan maksiat. Ya, disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'ti asy-syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza wa man khalaqa kadza. Setan mendatangi salah seorang di antara kalian, kemudian setan membisikkan, man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini? Akalnya mesti jalan, siapa yang menciptakan si ini? Kemudian ujung-ujungnya setan membisikkan, man khalaqa rabbak, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Ini bisikan setan dalam masalah akidah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila sampai seperti itu, falyantahi, ya, wal yasta'id billah, hendaklah dia berhenti. Ya, kemudian dia minta tolong sama Allah, ya, minta perlindungan kepada Allah dari bisikan apa? Setan. Setan bisikan. Ya, duduk ngelamun dibisiki setan. Kadang dibisiki dalam akidah, kadang dibisiki dalam maksiat, macam-macam bisikannya. Ya, makanya kita berlindung kepada Allah. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Berlindung, jangan sampai kena bisikan. Ya, sehingga bisikan ini bisa semakin menjalan. Ya, yang awalnya adalah waswasah, dibisiki, kemudian menjadi iradah. Ya, betapa sabarnya, menjadi keinginan. Awalnya cuma bisikan, kemudian punya apa? Keinginan. Kalau sudah punya keinginan, mau melatih, kadang masih takut. Nanti kalau aku begini, nanti begini. Setan menutup pintu-pintu takut tadi, terus membujuk, sehingga levelnya naik menjadi azimah. Azimah itu tekad. Azimah itu apa? Tekad. Yang awalnya cuma pengen, kemudian meningkat menjadi apa? Tekad. Setelah punya tekad, hal yang dikhawatirkan itu ditutup sama setan, diiming-imingi dengan kenikmatan, maka terjatuhlah dalam apa? Maksiat. Ya, pelan-pelan. Akhirnya terjatuh dalam apa? Maksiat. Ya, awalnya bisikan, punya keinginan, punya tekad, baru bermaksiat. Ya, betapa sabar setan dalam menggelincirkan manusia. Ditutup itu pintu-pintu kekhawatiran. Ya, orang mau berzina, waliyadzubillah,
Awalnya mungkin cuma kebisik, kemudian punya keinginan, mau melakukan takut, tapi ditutup takut sama setan. Oh, sudah, ini nggak ada orang ini, semuanya ditutup sama setan. Akhirnya punya tekad. Setelah tekadnya kuat, baru dia bermaksiat. Mencuri, sama kebisikan buat nanti bisik sama setan. Dikuatkan tekadnya. Setelah tekadnya kuat, maksiat. Ya, ya, maka adalah kita waspada dari bisikan-bisikan syaitan. Ya. Wa qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak mentadabburi Quran? Walau kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kalau seandainya Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Al-Quran itu dari sisi Allah, kalamullah. Tidak mungkin terjadi ya perselisihan, ya hal yang tidak benar. Bahkan sesuai untuk seluruh manusia, ya, dan seluruh tempat, ya, sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ini yang mulai mukjizat terbesar yang bisa menjadikan seorang yang mungkin awalnya kafir bisa jadi beriman. Yang dia sudah beriman, imannya menjadi kuat dengan mukjizat apa? Dan Allah masih menampakkan mukjizat Quran ini. Adapun mukjizat Nabi yang lain kita akan lihat. Nabi punya banyak mukjizat. Mukjizat terbesar. Mukjizat yang lain sudah enggak kita saksikan sama. Mukjizat Nabi belah bulan. Bulannya bisa apa? Untuk melemahkan orang kafir dan agar mereka mempercayai risalah kerasulan Nabi. Ya. Sekarang kita sudah nggak bisa lihat. Di antara mukjizat Nabi takthirut ta'am, bisa menjadikan makanan semakin bertambah banyak. Pas itu kekurangan makanan, ya, apa? Tiba-tiba tangan Nabi SAW yang mulia dimasukkan dalam makanan tersebut atau makanan tersebut ditutup, ya. Kemudian tiba-tiba makanannya bisa tambah banyak, tapi dengan catatan tidak boleh dibuka. Soalnya diambil lagi, tidak pernah habis. Di antara mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara jari-jari beliau keluar apa? Air. Itu mukjizat-mukjizat bisa menambah apa? Ya, tapi itu sudah kita saat ini nggak bisa saksikan. Ya. Dan yang paling besar, yang paling utama adalah mukjizat Al-Qur'an. Dengan Quran ini karena yang paling besar, Allah tetapkan berlalu sampai hari apa? Ya, maka berapa banyak orang yang baca Quran, merenungi maknanya, akhirnya iman, hidayah masuk, akhirnya masuk Islam. Tidak harus melihat bulan Ramadan terbelah. Ya, tidak harus menyaksikan Nabi tangannya keluar apa? Tapi dengan mentadabburi Quran, hidayah masuk. Akhirnya menjadi seorang yang beriman. Pun ketika iman mungkin agak menurun, dengan membaca Quran tadabbur iman menguat. Tidak harus melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak apa? Ya, coba perhatikan. Ini mukjizat paling apa? Agung. Dan Allah tetapkan sampai hari kiamat dan masih bisa dilihat, Adapun mukjizat-mukjizat Nabi yang lain sudah nggak bisa lagi, tidak bisa dilihat. Dan Allah pilih salah satu mukjizat yang terbesar dan masih bisa disaksikan sampai hari ini. Sehingga banyak orang yang mendapatkan hidayah iman karena Quran.
orang yang imannya melemah bertambah kuat karena apa? Quran. Ya. Wa qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab ini ya kami turunkan kepadamu wahai Nabi, mubarakun, penuh dengan berkah. Berkah itu banyak kebaikan. Berkah itu artinya kebaikannya banyak. Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Wal yatadzakkaru ulul albab, supaya mereka mendapatkan ya orang-orang yang pintar cerdas bisa mendapatkan pelajaran. Jadi salah satu hikmah tujuan Quran diturunkan di tadabbur. Walaupun membacanya saja sudah dapat pahala. Saking berkahnya apa? Quran. Jadi saking berkahnya Quran, dan tidak ada kitab yang ada di dunia ini seperti keberkahan Quran. Bahkan ya kita membaca hadis saja itu pahalanya tidak dihitung per huruf apa? Hadis. Padahal hadis ya kita membaca hadis Sahih Bukhari itu pahalanya tidak dihitung per huruf ya, tapi mungkin bisa dihitung belajarnya ketika kita bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat membaca nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kita bertafakuh fi dunia, niat menuntut ilmunya, tapi per hurufnya tidak dihitung sebagai apa? Berbeda dengan apa? Quran. Per hurufnya dihitung sebagai apa? Saking berkahnya apa? Quran. Saking berkahnya, baca tidak paham saja bisa dapat apa? Pahala. Rasul menyebutkan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Karena siapa membaca satu huruf dalam Quran mendapatkan satu kebaikan bisa berlipat apa? 10 kalinya. Ya, walaupun tidak paham. Ya, makanya di antara hikmahnya Rasul memberikan contoh. Ya, wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu apa? Huruf. Memberikan contoh dengan sesuatu yang banyak manusia nggak paham. Apa artinya alif lam mim? Rasul memberikan contoh dengan sesuatu yang luar biasa. Ya. Dan Rasul terangkan. Walakin akan tetapi alifun harfun. Alif itu satu huruf. Dapat pahala, baca alifnya saja dapat pahala. Walaupun harfun, lam itu satu huruf, dapat pahala sendiri. Wa mimun, mim harfun. Satu huruf dapat pahala tersendiri. Ini berkahnya Quran. Ini berkahnya Quran. Masya Allah. Ya, ini berkah. Ya, sampai para ulama pun berusaha ya mencari hikmah. Apa hikmahnya baca Quran dihitung per huruf pahalanya walaupun tidak paham? Di antaranya menyebutkan untuk turut menjaga keotentikan Quran. Karena Allah jamin apa? Keotentikan apa? Quran. Di antara hikmahnya adalah untuk menjaga keotentikan apa? Otentik itu apa? Rahasia. Setiap rumah-rumah kaum muslimin ada mushaf Quran. Baca walaupun tidak paham mana, dibaca. Di masjid kadang tadarus baca. Anak-anak ya SD SMP tadarus baca Quran, kadang disimak. Turut menjaga keotentikan Quran walaupun tidak paham mana. Lagi baca disimak temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun Iqra wa rabbukal akram. Salah Quran beda kan? Walaupun tidak paham. Walaupun apa? Maka tidak akan pernah Al-Quran itu terpalsukan. Karena setiap rumah-rumah kaum muslimin tersimpan Al-Quran kalamullah. Walaupun mereka tidak paham apa? Walaupun tidak paham apa maknanya, ya. Tapi tentunya yang lebih daripada itu, tujuan Quran adalah di apa tadi? Di tadabbur.
Karena Al-Quran itu petunjuk. Bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk kalau kita tidak mengerti kandungan petunjuk tersebut? Quran petunjuk. Maka dalam kita menyempatkan waktu untuk menghadap Al-Quran, ya, kalau misal belum bisa bahasa Arab, belum baca Quran, belum terlintas apa maksudnya, ya bisa dengan Quran terjemah. Sekali baca, insya Allah secara umum paham. Al-Quran itu mudah. Al-Quran itu apa? Mudah. Al-Quran itu mudah. Secara umum akan bisa kita tangkap. Bapak Ibu bisa baca Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, itu akan banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik. Akan tahu apa yang menjadi tujuan penciptaan kita, akan menjadi tahu apa tujuan utama Rasul diutus, akan menjadi tahu, ya, bagaimana, ya, peristiwa-peristiwa tentang hari kiamat, kedahsyatan, ya, akan tahu secara umum hukum-hukum yang Allah, ya, turunkan kepada hambanya. Mudah. Al-Quran secara umum apa? Mudah, bisa dipahami. Walaupun ada beberapa hukum khusus yang harus, ya, diserahkan kepada para ahli, para ulama. Ya, Al-Quran itu mudah. Dia akan paham secara umum. Ya, maka baca Al-Quran. Ya, usahakan juga sampai khatam. Ya, tidak hanya khatam bacanya juga khatam maknanya. Nanti Bapak Ibu bisa rasakan apa yang Bapak Ibu peroleh dalam hidup ketika sudah menyelesaikan Quran dengan maknanya. Bisa akan mendapatkan ghanimah yang besar. Karena karunia Allah itu Quran. Ya, akan tahu Allah menurunkan Quran sebagai hidayah, dan Bapak Ibu pahami dari depan sampai akhir. Itu kenikmatan luar biasa. Ya, programnya tidak usah banyak-banyak one day one juice. Saya sering katakan programnya cukup one day one kebet misalnya. Kalau mau istiqomah, ya, satu hari cukup satu kebet bisa. Kalau mau belajar istiqomah, kalau langsung sehari bisa baca beberapa lembar, ya. Kalau kita misalnya cuma sempatnya baca pada subuh, ya, paling programnya one day one kebet, satu hari satu kebet, ya. Gak sampai 1 tahun selesai. Karena Al-Quran itu 30 juz, satu juznya 10 lembar, sekitar itu. Berarti untuk bisa khatam Quran dengan maknanya berapa hari? 1 tahun berapa? 360. Masih ada cuti malesnya berapa? 60 hari, 2 bulan. Tapi dasar manusia masih kurang 2 bulan. Ya, pengennya bertahun-tahun, sehingga usianya sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Semangat, kitabku Al-Quran, orang tahu kata, gitu ya. Ya, belum pernah selesai. Ya, apa yang dia dapatkan dari Tuhannya sebagai petunjuk dari Rabbil Alamin. Silakan dicoba Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu mendapatkan satu kenikmatan yang besar. Tahu gambaran global yang Allah inginkan untuk hamba-Nya. Tahu apa sih tujuan utamanya para Rasul diutus. Tahu apa sih sebetulnya para Rasul kok ujung-ujungnya banyak dimusuhi oleh masyarakat. Tahu sebetulnya bagaimana akhlak para Rasul. Tahu bagaimana perjuangan para Rasul. Nanti Bapak Ibu akan dapatkan dalam Quran. Ya. Baca dari Al-Fatihah sampai apa? Ya. Jadi jangan jadi manusia latah. Kitabnya Quran, akad nikahnya saja maharnya pakai apa? Quran. Tapi ketika Allah jelaskan dalam Quran, gumunan kawinan,
atau lho bendina maca petang berkali-kali. Ya. Kalau terdapat dalam kitab-kitab fikih para ulama nggak tahu kan masih wajar ya. Karena kan kadang kita nggak sempat baca kitab-kitab fikih para imam mazhab misalnya. Kitab Quran sebulan Ramadan kadang khatam sekali, 2 kali, 3 kali. Selain Ramadan pun juga baca. Dia yang dia baca dia nggak paham. Ya, kaget ya. Oh iya. Bendino malah jadi imam diwaca ya. Berarti bisa. Coba. Kalau istilah sekarang itu ada namanya apa itu namanya? Challenge. Apa namanya? Challenge ya. Cari challenge itu yang keren gitu. Dalam 1 kali khatam Quran sama challenge. Oh, challenge kok. Yo bagus juga sih. Goes 40 hari berturut-turut. Challenge itu yang keren gitu loh. Khatam Quran sama ya. Sekian hari tidak terlambat sholat keren itu. Ya. Challenge sama keluarga. Khatam Quran sama. Ya. Siap? Siap. Ini belum praktek saja sudah merasa berat ya. Barangkali ya gimana? Padahal cuma jawab pertanyaan saya. Ini masih pertanyaan loh ya. Siap? Itu sudah berat. Apalagi mau melaksanakan. Padahal melaksanakan itu kan urusan masing-masing ya. Biasanya kalau orang ditanya siap-siap, walaupun prakteknya belum tentu jalan. Ini Bapak Ibu baru ditanya siap. Kita siap Bu? Siap. Insya Allah pengetahuan mudahannya. Betul Bapak Ibu. Baca Quran dari awal sampai akhir sampai selesai, Bapak Ibu akan mendapatkan kenikmatan luar biasa. Betul itu. Kenikmatan luar biasa. Akan tahu gambaran keindahan Islam. Akan tahu inti Islam itu apa. Akan tahu inti petunjuk Allah itu apa. Ya, sehingga arah perjalanan hidup Bapak Ibu itu jelas. Tahu. Kita petunjuk kok. Tahu. Lalu bagaimana dia mengakui Quran sebagai petunjuk tapi belum pernah dia baca? Ya. Ini challenge-nya ya. Challenge. Besok insya Allah iktikaf ikut lagi ya tahun depan ya. Nanti kita cek list satu-satu barangkali yang depan ini ya. Siapa yang berhasil dalam challenge-nya? Ya, kemudian fatadabburul Quran wa tilawatuhu, maka tadabbur Quran, membaca Quran, wa ta'ammulu, dan memperhatikan fi ayatihi, ayat-ayatnya, yazidu fi imanil abdi, akan menambah keimanan seorang hamba. Ya. Kemudian ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihil ulya. Lihat di sini. Tadi yang pertama yang bisa menambah iman itu belajar ilmu apa? Syar'i. Dan di antara ilmu syar'i yang utama kita pelajari adalah Quran. Disebutkan tadabbur. Ya, Bapak Ibu challenge lakukan itu, insya Allah akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Dan Bapak Ibu akan mendapatkan rasa kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Yang kedua yang bisa menambah iman adalah ma'rifatu asma'illahil husna, mengetahui nama-nama Allah yang husna, yang baik. Husna itu balighatun fil husni dhayata. Artinya husna itu mencapai puncak kebagusan. Jadi nama Allah itu mencapai puncak kebagusan. Wa sifatihi al-ulya, dan sifat-sifatnya yang mulia. Ya. Nama bisa sama, ya, tapi belum tentu ya kandungan sifatnya sama. Dan nama Allah itu husna, mencapai puncak kebagusan. Ada orang yang dermawan, ya,
Ya, manusia juga disifati Jawad, dermawan. Tapi Allah juga Jawad. Kedermawanan makhluk dengan Allah, dengan Khalik berbeda. Kedermawanan Allah mencapai puncak kebagusan. Bahkan Allah memberi tanpa diminta. Kemarin sudah disampaikan ketika kita membahas surah Ar-Rahman, penjelasan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya kan, tentang lafaz Ar-Rahman. Saking rahmatnya Allah, orang kafir pun diberi. Ya, manusia punya karakter dermawan, Allah juga punya sifat dermawan. Tapi kedermawanan Allah sampai puncak dan tidak ada yang mengunggulinya, sempurna. Nah, mengenal nama-nama dan sifat Allah ini bisa menambah iman, menambah kecintaan kita kepada Allah, menambah rasa takut kita kepada Allah. Dan itu tadi, kembali ke tadabbur Quran, Allah sebetulnya sering mengenalkan nama dan sifatnya dalam Quran, terutama di ujung-ujung apa? Ayat. Ya. Setelah Allah berfirman demikian, ujung ayat Allah kenalkan namanya, Allah kenalkan sifatnya, agar hambanya kenal. Tapi kadang-kadang hambanya tidak mau kenal, tidak mau tahu. Allah sudah mengenalkan dirinya, agar para hamba kenal, para hamba tahu tentang penciptanya, tentang Tuhannya yang punya nama dan sifat yang mulia. Karena dengan ini akan menambah pengagungan dia kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah, kecintaannya kepada Allah. Ya, karena sudah menjadi tabiat fitrah manusia ya. Ketika disebut sifat baik, si fulan dermawan, dia tahu bukti kedermawanan si fulan, kedermawanan Pak Helmi misalnya. Beliau ini orang dermawan misalnya, masya Allah. Ya. Setiap kali i'tikaf dibagi-bagi makanan, ya, masya Allah. Ya, setiap malam ganjil kasih uang 100.000. Mau selesai i'tikaf bagi sarung sama jubah. Misalnya, ya, barangkali benar ya. Ya. Nah, coba apa yang Bapak Ibu rasakan ketika melihat orang yang dermawan? Akan tumbuh rasa kekaguman dan apa? Kecintaan. Itu fitrahnya begitu ya. Fitrahnya begitu. Saking dermawan. Ya. Ada orang sakit, saya ada. Mau bayar juta, saya yang bayari saja. Ya. Maka akan timbul kecintaan. Ketika timbul kecintaan akan timbul pemuliaan. Pak Helmi bilang apa? Nanti begini ya. Ya Pak, ini efek ketika dia sudah memuliakan, karena dia melihat ada sifat apa? Dia kenal, dermawan yang benar dermawan. Ya, mau bantah nggak berani, nggak enak. Ya, ini baru kedermawanan apa makhluk sedikit. Dia belum mengenal kedermawanan apa Allah. Bagaimana dermawannya? Setiap hari dia muji-muji Pak Helmi misalnya. Pulang itu kan tetap dipuji, masya Allah. Sana panitia dipuji terus, karena ada sifat dermawan. Tapi kenapa dia jarang memuji apa? Allah. Yang dermawannya itu mencapai puncak kedermawan. Itu baru satu apa? Sifat. Bagaimana dengan melihat orang yang berilmu? Ya, punya teman etikaf orang yang berilmu, masya Allah. Baca Quran suaranya bagus, ya, dia paham bahasa Arabnya artinya apa, bahasa Quran paham, ya, masya Allah. Ya, ternyata dia juga pintar bahasa Inggris, ya, ternyata dia juga pintar kedokteran, ya,
Satu sisi ternyata dia juga pinter gambar jadi arsitek. Ternyata dia juga pinter sebagai jaksa. Ya, ternyata dia juga pinter, ya, misalnya, ya, buat kerajinan apa, ya, tangan, pinter jahit, bisa, ya. Aku ketemu contoh, ya Allah, multi talent, apa? Multi Qurannya, masya Allah. Ya, yo dokter, yo arsitek, yo teknik sipil, yo pengacara, ya kan? Yo ahli jamu, ahli sol sepatu, ahli masak baru, dipuji-puji, masya Allah, dipuji-puji. Maka akan timbul rasa kekal. Allah itu punya nama apa? Al-Alim. Allah punya nama apa? Al-Alim. Maha berilmu. Bahkan Allah tahu isi hati kita, saking ilmunya Allah itu luar biasa. Ya. Allah tahu mana maslahat mudarat para hamba. Allah mengetahui apa yang sedang dilakukan ikan-ikan di tengah laut itu pada ngapain mereka puasa atau enggak. Kita sedang duduk di sini, kita nggak perhatian sama ikan yang di laut. Allah tahu. Allah tahu mana daun yang sedang jatuh di hutan yang belum dijamah manusia. Ilmu Allah luar biasa. Kenapa Allah jarang dipuji dengan keilmuan? Allah tahu ada orang Belanda doa dengan bahasa. Allah tahu orang Arab dengan doanya dengan bahasa Arabnya, orang Inggris, orang Jawa. Allah tahu, Pak. Kita lihat orang ahli bahasa, 7 bahasa, 10 bahasa diundang di televisi, masya Allah, ahli bahasa Jawa bisa, Inggris bisa, Arab bisa, Jepang bisa, Korea bisa, Sanskerta bisa, sampai bisa, luar biasa, viral. Allah tahu semua jenis bahasa, semua hamba yang memanjatkan doa dengan bahasa masing-masing. Kenapa Allah tidak dipuji dengan itu? Karena dia tidak kenal dengan nama-nama dan sifat. Ada pemimpin yang bijaksana dipuji, bijaksana sekali. Demikian. Ya. Tapi Allah Ahkamul Hakimin, zat yang maha bijaksana, jarang. Lalu bagaimana dengan sifat-sifat itu terkumpul pada Allah? Allah maha dermawan, maha berilmu, maha bijaksana, maha adil. Satu sisi Allah itu syadidul iqab. Allah itu maha keras sama siksa. Kenapa orang berani bermaksiat, berani melanggar perintah Allah? Karena tidak kenal siapa Allah. Bahwasanya Allah itu syadidul iqab, maha keras sama siksa. Kenapa masih bisa melanggar? Kenapa dia nggak berani melanggar atasannya? Karena dia tahu konsekuensinya. Dan dia tahu kalau atasannya marah. Dia tahu kok karakternya. Dia sudah tahu 20 tahun ikut sama bosnya. Dia tahu. Selama hidupnya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kenapa dia tidak mengenal sifat Allah? Allah itu syadidul iqab. Kenapa dia masih berani bermaksiat? Maka dengan seorang mengenal nama dan sifat Allah akan menambah apa? Paham maksudnya? Akan menambah apa? Maka kenali Allah, nama-nama dan sifat-sifat. Ya. Fa'inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu, suhunya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qulidu Allah awidu'ur Rahman. Silakan serulah Allah, ya, serulah Ar-Rahman, ya, ayyama tad'u falahul asma'ul husna. Ya. Maka dari mana saja kamu berdoa boleh, berdoa dengan ya Allah, ya Rahman boleh. Maka bagi Allah itu Asmaul apa? Ya. Kalau kita minta rezeki sama Allah, ya Razzaq urzuqni, wahai zat yang maha pemberi rezeki,
Ya, kami minta rezekimu ya Allah. Mengakui, ini minta dengan nama-nama dan sifat apa? Ya, kita minta ilmu, ya, sebut nama Allah. Kita minta diampuni oleh Allah, sebut nama Allah yang Maha Pengampun. Makanya ketika zikir di malam Lailatul Qadar diajarkan Allahumma innaka afuwun, ya Allah sungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun. Disebut dulu namanya. Kemudian dipuji, tuhibbul afwa, Engkau mencintai pengampunan ya Allah. Setelah disebut nama Allah, Allah dipuji dengan nama tersebut, kemudian baru minta fa'fu, ampuni aku. Rasul ajarkan ada, ya, ya, ya. Jadi, ya, ini kita dalam bermohon, berminta kepada Allah dengan banyak menyebut nama-nama. Allah itu suka dipuji. Allah itu suka apa? Makanya surah pertama kali Al-Fatihah setelah basmalah Bismillahirrahmanirrahim langsung menyebutkan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Dan memang Allah pantas dipuji. Ya. Bahkan ketika berdoa disebutkan para ulama di antara adab dalam berdoa adalah memuji apa? Dipuji. Ya, memuji Allah. Puji-puji, setelah itu minta. Ya. Kemudian waqala ta'ala, waqala Allah ta'ala walillahi asmaul husna fad'uhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang husna. Tadi husna sudah dijelaskan ya, balighatun fil husni wa yata, mencapai puncak kebagusan. Fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama yang husna. Minta rezeki, minta kesehatan, ya. Makanya ya, termasuk ada berdoa agar Allah berkenan menyembuhkan, disebut Allahumma anta syafi, ya. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Penyembuh. Ya, la shifa illa shifa'u, shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma anta syafi. Ya, memuji Allah, ya, ketika mendoakan orang lain untuk sembuh. Ya, berdoa Allahumma shfi, sembuhkan, Engkau Zat yang Maha Penyembuh. Ya. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-karim, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah. Sungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1 berarti 99. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghafalnya, ihsa itu ya menghafal, tahu maknanya, terrealisasi dalam kehidupannya, dakhala al-jannah, dia akan masuk apa? Surga. Allah sudah kenalkan banyak namanya, ya, sudah banyak kenalkan. Maka barang siapa yang betul-betul bisa menghafal dan kemudian memahaminya, maka insya Allah ya, dia akan takut ketika akan bermaksiat, karena sudah tahu. Karena kecenderungan orang tidak tahu itu akan meremehkan. Ini akarnya ya, Bapak Ibu ya. Kenapa orang malas beribadah? Kenapa orang itu berani bermaksiat? Itu terukur dari bagaimana level pengenalannya kepada siapa? Allah. Kenapa orang malas beribadah? Kenapa orang masih berani bermaksiat? Ini diantaranya adalah diukur dari level, tingkatan, kadar pengenalannya kepada Allah. Semakin seorang semakin mengenal Allah, dia akan semakin mengagungkannya, semakin mencintainya, semakin takut kepadanya. Tapi semakin dia tidak mengenal, maka akan semakin berani. Karena tidak ada. Ya, manusia pun juga begitu kan. Ketika dia merasa disepelekan, ya, dia merasa orang hebat,
pertama kali yang terucap apa? Kamu nggak kenal saya ya? Harapannya supaya dia kenal sama siapa? Dia berani itu, dianggapnya karena belum apa? Kamu nggak kenal ya? Karena memang orang yang tidak kenal itu akan cenderung untuk meremehkan. Lalu bagaimana keadaan makhluk yang dia tidak kenal dengan penciptanya, dengan Al-Khaliq Rabbul Alamin? Maka sudah hampir bisa dipastikan kehidupannya akan banyak meremehkan hak-hak Allah. Ya, dan meremehkan hak-hak Allah. Fama'rifatu asma'illahi ta'ala al-husna wa ma'rifatu ma'aniha. Maka mengenal nama-nama Allah yang husna, mengetahui maknanya, tsumma al-'amalu biha, kemudian mengamalkannya, ya, tsumma al-'amalu bima taqtadihi, kemudian mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya, kandungannya, min a'dhami asbab ziyadatil iman, termasuk yang paling besar dari sebab bertambahnya iman. Kemudian yang ketiga, at-ta'ammulu fi siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-karim, memperhatikan perjalanan hidup Nabi yang mulia. Membaca sirah Nabi itu bisa menambah iman, sadar atau tidak sadar. Okay. Kemudian dia itu langsung atau tidak langsung, apa yang dia baca, apa yang dia sering lihat, ya, sering dia dapatkan, itu akan berpengaruh terhadap diri. Kalau yang dibacanya, yang dilihatnya adalah tentang kehidupan artis, dilihat terus kebaikan-kebaikan artis tersebut selalu dipublis, diviralkan, ya fitrahnya orang akan senang, akan gandrung, tertarik. Setelah gandrung berusaha untuk apa? Nyontoh. Akan nyontoh sampai cara berpakaiannya pun dicontoh, karena terdoktrin dengan kebaikan artis tersebut. Ya, sampai cara potong rambutnya dicontoh. Sehingga dia akan berusaha, kalau sudah senang, mencari sisi-sisi kehidupan. Settingnya pun tentang kehidupan artis, tentang hobinya artisnya apa, tentang seluk-beluk artis, sisi-sisi detailnya kan. Kenapa? Karena dalam dirinya terdoktrin. Maka bagaimana seorang muslim, ya, juga anak-anak remaja kita kehilangan sosok apa? Idola. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah semangatnya dalam mencari info seputar kehidupan Rasul seperti semangatnya dalam mencari info seputar kehidupan artis lain? Ya. Apakah ketika dia menonton filmnya dia bisa menghayati, bahkan bisa masuk tenggelam dalam alur ceritanya tadi? Kadang bisa sedih, bisa gemes, bisa nangis. Apakah dia bisa masuk ketika melihat perjalanan hidup Nabi SAW, masa kecil Nabi, masa remaja Nabi, masa ketika Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, hijrah Nabi SAW, peperangan-peperangan yang dialami Nabi SAW, apakah bisa hadir dia di dalam sirah perjalanan Nabi kita Muhammad SAW? Fa'inna ta'ammula fi siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya memperhatikan perjalanan hidup Nabi, ya, wa hadihi, petunjuk Nabi, wa adabihi, adab Nabi, wa akhlaqihi, akhlak Nabi, wa muamalatihi, muamalah Nabi, wa jihadihi, jihad Nabi, wa badlihi, bagaimana kedermawanan Nabi, wa ata'ihi, ya, bagaimana pemberian-pemberian yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghairi dzalika, ya, dan yang selain itu min a'dhami ma yazidul iman, termasuk yang paling besar bisa menambah apa? Iman. Baca sirah itu bisa menambah iman. Lalu bagaimana sebagian orang lebih suka membaca novel, ceritanya fiksi,
tapi bisa sampai menangis. Sedangkan dia membaca kisah Nabi tidak sampai menangis. Tidak ada yang masuk dalam hati. Ya. Padahal dengan sering membaca kisah-kisah Nabi, perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ini bisa menambah iman, akan menambah kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana seorang remaja, ya, yang satu turut dalam perang Badar, namanya saya lupa. Muawid Ya, ada Muhammad. menyambar diri. Ya. Saudara kandung. Dua orang remaja ini, usianya masih sekitar satunya 14-an tahun, 14 atau 15-an tahun. Ya. Jadi anak SMP ya, berapa? Sekitar ya anak-anak remaja turut dalam perang Badar. Ya, dia belum pernah dengar langsung Abu Jahal sering mencaci Nabi, belum pernah dengar. Dia belum pernah lihat mana wujudnya siapa Abu Jahal. Dia cuma tahu ceritanya saja tentang keagungan Nabi, kemuliaan Nabi, bagaimana perjalanan Nabi ketika dakwah dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy saat itu, termasuk yang paling besar permusuhnya adalah Abu Jahal. Ketika turut dalam perang Badar, masih kecil ini ya. Perang Badar itu kan niat awalnya bukan perang besar ya. Maka ya tidak dipersiapkan betul-betul, karena memang ya, satu hanya pengen menghadang ya kafilahnya Abu Sufyan ya, tapi Allah takdirkan terjadi pertempuran besar saat itu ya. Ketika dalam pertempuran Badar yang kaum musyrikin dipimpin oleh siapa? Abu Jahal. Ya. Anak kecil ini turut perang. Kemudian ya tanya sama sahabat senior yang sudah senior yang sudah dewasa, Abdurrahman bin Auf, termasuk Ashabul Awwal. Mu'ad ya. Paman, ya, siapa yang bernama Abu Jahal itu, mana orang? Karena dia belum pernah lihat siapa Abu Jahal. Mana yang namanya Abu Jahal? Kata Abdurrahman, apa yang tidak kau lakukan? Saya dengar dia selalu mencela Nabi. Saya dengar dia selalu mencela. Maka demi Allah paman, ketika aku bertemu dengannya, mataku tidak akan berkedip sampai siapa yang mati di antara kami, entah saya atau Abu Jahal. Belum pernah lihat ya Abu Jahal. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini lihat pasukan perang, kecamuknya perang, kemudian dikatakan itu Abu Jahal, langsung segera melesat. Gak peduli, badan dikawal ya, dengan pengawalan ketat di babat betisnya ya Abu Jahal sampai hampir lumpuh. Datang lagi anak kecil lagi, remaja lagi, Muawid. Paman, mana Abu Jahal? Diinjak ya, sama itu, dikejar
sampai karena dilindungi Abu Jahal, sampai Ikrimah saat itu masih musyrik. Ikrimah bin Abi Jahal termasuk yang ngawal bapaknya Abu Jahal. Melihat anak remaja kok berhasil menembus, mungkin nggak diperkirakan ya, anak remaja makanya tiba-tiba menyerobot pasukan, ya, kemudian berhasil menebas kakinya siapa, Abu Jahal. Ya, ketika kecolongan, ya, remaja ini dibabat sama siapa, Ikrimah, sampai tangannya hampir putus. Ya, kemudian masih turut berperang. Ya, saat itu tangannya dianggap ganggu, tangannya diletakkan di tanah, kemudian ambil pedangnya, ganggu saja, tangannya dilepas. Ya, Abu Jahal rubuh. Abu Jahal matinya di tangan apa? Para remaja. Ya, dan keadaan sakaratul maut, datanglah Abdullah bin Mas'ud, kemudian dieksekusi sama siapa? Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Ini coba bagaimana kecintaannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga ketika perang Badar, jawabannya polos. Saya dengar Abu Jahal itu sering mencela. Ya, Masya Allah. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ma'rifatu mahasinid dinil islami. Ya. Mengetahui kebagusan agama Islam. Ya. Fadinul islami kulluhu mahasin. Agama Islam itu semuanya bagus. Ya. Idza nadarta ila al-ibadat, jika engkau melihat dalam sisi ibadah, satajidu annaha akmalul ibadah, ya, wa akmalu wa ahsanuha, maka engkau akan melihat, mendapatkan bahwa ibadah itu adalah yang paling sempurna dari ibadah dan sepaling bagus. Wa idza nazarta ila al-aqaid, jika engkau melihat dari sisi akidah misalnya, satajidu annaha as-sahhul aqaid wa aqwamuha, engkau akan mendapatkan akidah Islam itu yang paling benar dan paling kokoh. Wa kadzalika adabuhu wa akhlaquhu akmalul akhlaqi wa ajmaluha wa atyabuha. Demikian pula masalah adabnya, akhlaknya sepaling sempurna dari akhlak, sepaling indah, sepaling bagus. Ya, fabin nadari ila hadhil mahasin, kalau seorang memandang tentang kebagusan ini, yazdadul abdu hubban li hadzal din. Seorang hamba akan mencintai, ya, agama ini, akan bertambah cintanya terhadap agama ini. Wa iqbalan alaihi, dan akan bersegera, ya, untuk melaksanakan, ya, apa yang menjadi, ya, petunjuk dalam Islam tersebut. Wa amalan wa sa'yan fi tatbiqihi, dan akan berusaha untuk mengamalkan dan berusaha untuk merealisasikannya. Jadi seorang anak, termasuk kita juga, harus didoktrin kecintaan terhadap Bapak Islam. Akidahnya jelas, akidahnya bagus, akhlaknya bagus, ya, muamalahnya bagus, sehingga akan timbul kecintaan terhadap Islam. Jangan malah justru mendoktrin dengan hal-hal yang di luar Islam sering, sehingga anak dengan Islam minder. Ya, sehingga lebih pede dengan ajaran-ajaran di luar Islam. Padahal agama Islam ini adalah agama yang paling diridhai Allah. Kalau diridhai pasti yang paling bagus. Ya, maka kita doktrin diri kita, anak kita untuk bangga dengan Islam sempurna, sampai cara cebok pun diajarkan, cara tidur pun diajarkan, cara makan pun diajarkan. Masya Allah, ya, mana yang kurang dari agama ini? Sempurna, ya. Lalu bagaimana mungkin seorang kemudian merasa minder dengan agamanya? Orang-orang Arab yang dulu orang-orang gurun tidak dianggap hidupnya di tengah padang pasir,
Allah muliakan. Ya, dengan Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa mengalahkan. Akhirnya bisa menaklukkan Romawi dan Persia. Orang gurun. Ya. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, banyak. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan besok Islam umat ini akan menjadi semacam santapan orang-orang di luar Islam. Ya, sahabat tanya, emang yang maknanya apakah kita saat itu sedikit? Kata Nabi, bal antum yauma idin katsir, bahkan kalian hari itu banyak, tapi seperti buih. Seperti apa? Kalau busa, seperti apa? Buih. Manfaatnya guna. Buih itu gampang diombang-ambing, dipegang hilang. Manfaatnya guna. Kelihatannya banyak, tapi kempes. Seperti buih. Coba lihat para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, kemuliaan para sahabat. Ya. Bahkan di antara keistimewaan yang diberikan Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, nusirtu birrad masirata syahri. Aku ditolong oleh Allah itu. Kalau ada musuh ibaratnya sebulan perjalanan sudah ketar-ketir. Kemarin sudah ceritakan di antaranya perang Mu'ah 3.000 lawan 200.000, perang Badar 300 orang lawan 1.000 orang. Kekuatan ini, ya, Masya Allah, kekuatan. Bahkan dalam perang Qadisiyah, ya, kalian tahu sahabat Abdullah bin Umi Maktum, sahabat yang mulia, sahabat yang buta, muadzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena sebab beliau Rasul ditegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'u dzikra. Karena semangatnya dalam berislam, semangatnya dalam mencari ilmu dan mengamalkannya. Ya Rasulullah, alimni syai'an minal Qur'an mimma 'allamakumullah. Ya Rasul, saya minta diajari. Ya, bagaimana sholatnya walaupun buta. Ya, seorang muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan amalan yang besar sampai Allah pun tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sebab beliau. Ya, ketika perang Qadisiyah, ya, perang melawan Persia, ya, Abdullah bin Maktum itu merasa kecil amalannya, ya, pada muadzin Rasul, karena sebab beliau Rasul ditegur, terabadikan dalam Quran. Ya, Masya Allah. Ya, amalnya merasa kecil ketika terjadi perang apa? Qadisiyah. Padahal orang buta, orang pincang itu diberikan uzur tidak turut dalam apa? Perang. Beliau berpikir amalan apa yang kira-kira masih belum dia lakukan. Ya, ternyata dia menemukan dalam dirinya, ya, yaitu dia belum pernah turut dalam apa? Jihad. Satu perang Qadisiyah, malah dia turut serta dalam perang apa? Qadisiyah. Ya. Lalu bagaimana orang buta mau ikut perang? Maka beliau pun mengusulkan untuk dirinya sendiri, jadikan aku sebagai pembawa bendera perang. Saya tugasnya membawa bendera perang. Saya akan pegang bendera tersebut dan saya tidak akan pernah lari karena saya buta. Karena dia tidak tahu bagaimana kecamuknya apa. Serahkan bendera kepadaku dan saya akan pegang dan saya tidak akan pernah lari. Ya. Akhirnya terjadi pertempuran Qadisiyah. Ya, setelah selesai peperangan Qadisiyah, biasanya dicari, ya, jasad-jasad orang yang mulia. Maka ditemukanlah salah satu jasad manusia yang mulia, Abdullah bin Umi Maktum, dalam perang Qadisiyah. Beliau gugur dalam perang apa? Qadisiyah.
Abdullah bin Umi Maktum. Masya Allah. Ya, semangat para sahabat. Ya, kita matanya masih jelas, suruh ke masjid, masih panas. Jihadnya masih jihad ilmu. Ya, Masya Allah. Abdullah bin Maktum bila-bila mendatangi Nabi. Sehingga kita lihat Islam itu begitu wibawa. Ya, sholat di zaman Nabi, sampai Nabi mengatakan al-farqu bainana wa bainahumus shalah. Perbedaan kita dan di luar Islam itu sholat. Sampai orang kafir ketar-ketir. Orang kafir di Madinah mikir-mikir, aslinya dia kafir, akhirnya malu menunjukkan kekafirannya, pura-pura Islam. Yaitu siapa? Orang apa? Munafik. Orang munafik itu kafir ya. Aslinya mengingkari, tapi karena wibawanya umat Islam, malu dengan kekafirannya, takut dengan kekafirannya, akhirnya menunjukkan apa? Islam. Dan mereka buktikan supaya dikira Islam. Ikutan apa? Sholat. Ikutan sholat, coba bayangkan. Sampai orang kafir pun rendah dia, ikut-ikutan apa? Sholat. Walaupun ya karena tidak didorong dari keimanan, maka Allah sebutkan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu tidak menipu Allah. Apabila mereka tidak sholat, Allah balas tipuan mereka. Apabila tidak sholat, sholatnya malas. Karena aslinya kafir mereka. Sholatnya karena riya, karena takut saja. Dan mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Coba bayangkan. Saking wibawanya umat Islam, orang kafir pun malu, takut dengan kekafirannya, pura-pura masuk apa? Islam. Dan bukan hanya pura-pura pengakuan, dibuktikan dengan ikutan apa? Sholat. Saking wibawanya umat Islam. Ya. Lalu bagaimana keadaan kaum muslimin dengan agamanya sendiri yang minder? Padahal orang Islam minder. Ya, kemarin kita contohkan ya, sholat saja sampai apa? Malu. Ya, ibu-ibu pakai mukena mau ke masjid atau mau pengajian, mau kemana bu? Malu dikira pengajian. Ya, ini mau belajar ke warung sebelah. Padahal mau pengajian, khawatir, malu. Dengan Islamnya begitu. Sholat loh. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, anak-anak remaja sekarang ketika mau ke stadion itu, nonton bal itu, bareng-bareng itu, ratusan itu di jalan itu sudah ngeri. Wih, mending ngalah mikir. Bisa dibayangkan nggak kalau pas waktu duhur asar remajanya berbondong-bondong ke masjid itu, lihat umat Islam kayak gitu sudah keder, itu nggak berani itu. Kaum muslim berbondong-bondong ke masjid lebih semangat dari kepada ke stadionnya. Tapi kok beli gelir-gelir gitu, maksudnya masjid harus semangat nih ke masjid. Itu Islam wibawa, umat Islam wibawa. Ya. Lalu bagaimana jika umat Islam itu justru menjauh dari agama? Makanya Rasul mengatakan idza tabaya'tum bil 'ina. Jika kalian sudah berjual beli dengan sistem ina, ya ini salah satu sistem riba. Karena ingin marut dengan keuntungan dunia sampai terjatuh dalam riba. Ya. Wa akhadtum adnabal baqar. Kalian pegang itu buntut-buntut sapi. Sudah tenggelam dalam dunianya, dalam dunia peternakan. Saat itu kan simbol kekayaan ternak. Waraditum bizar, kalian sudah ridho terhadap pertanian. Artinya ya, tenggelam dalam. Wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Kehinaan itu tidak akan diangkat dari kalian sampai kalian mau kembali kepada agama.
Jadi orang ini, ya, kalau dia minder terhadap agamanya sendiri, maka dia akan terhina. Ya, tapi dia bangga dengan agamanya, dia laksanakan petunjuk-petunjuk Allah. Ya, nah ini tugas kita bersama. Ya, ini untuk diri kita, untuk anak-anak kita, adalah kita selalu doktrin mereka cinta terhadap Islam. Ya, untuk menjalankan syariat-syariat Islam. Mau cerita sama anak-anak yang cerita tentang sirah-sirah Nabi, sirah para sahabat, sehingga bisa menambah iman. Mungkin itu dulu. Masih berapa pertemuan? 2 ya? 2 atau 1? 1 lagi. Berapa pertemuan? Karena bisa menyesuaikan cara bacanya nanti. 2 ya? Masih berapa? Kayaknya 5 kali pertemuan kayaknya. Masih sampai tanggal? Sampai tanggal 17. Tanggal 17 itu masih berarti berapa hari? 6 kali pertemuan. Berarti 3 hari, jadi 3 kali pertemuan lagi. Ya, sudah selesai, salah yang lain. Ya, insyaallah. Mungkin itu saja Bapak Ibu semuanya yang bisa kita sampaikan, perkara-perkara yang kira-kira bisa menambah iman. Ya, ini sudah disebutkan berapa tadi? Ya, apa saja? Menuntut ilmu syar'i, Al-Quran, ya, mengenal nama-nama dan sifat Allah, ya, kemudian apa? Kemudian apa? Sirah Nabi, kemudian apa? Mengenal agama Islam. Ya. Kalau kita sendiri nggak mengenal agama kita, terus masa orang orientalis yang suruh apa? Mengenal agama kita, ya kita lah. Islam itu rumah kita. Sangat lucu, kita cuma berbangga-bangga agamaku Islam, tapi nggak tahu Islam kita sama berbangga-bangga dengan rumah. Aku punya rumah bagus ya, punya rumah bagus ya. Rumahmu mana itu? Berapa kamar mandinya? Nggak tahu. Di mana letak dapurnya? Nggak tahu, karena dia belum pernah masuk rumah. Dia hanya berbangga-bangga, saya punya rumah bagus. Saya punya rumah bagus, tapi dia nggak tahu mana kamar mandinya, mana kamar tidurnya, berapa jumlah kamar tidurnya. Itu fatal. Maka jangan sampai kita hanya berbangga-bangga, saya Islam, tapi nggak tahu Islam itu apa. Kalau detail-detail nggak tahu masih wajar. Di mana rumah kita tempat ngerongnya semut, ya nggak tahu masih wajar. Tapi kalau hal-hal pokok, ya kamar tidur, kamar mandi sampai nggak tahu, itu kebangetan. Paham maksudnya ya? Ya, kita harus bangga terhadap Islam dan kita harus mempelajari Islam itu seperti apa, akidahnya, muamalahnya. Mungkin gitu. Allah Taala alam. Yang mau Jumatan ya? Sudah pada mandi ya? Ada pertanyaan? Silakan. Oke. Mau tanya nih, Siapa dulu yang? Oke. Boleh salah semua. Monggo. Iya Pak. Segera. Saya dikit dari uraian kemarin termasuk hari ini, yang saya paham itu begini ya, kemahasempurnaan Allah itu salah satunya ditunjukkan dengan misalnya Allah menciptakan manusia dengan segala kelemahannya, hati, pikiran, macam. Kemudian juga menciptakan petunjuk yang sempurna itu. Tapi juga Allah menciptakan orang yang bisa menjerumuskan orang, iblis kita. Kemudian yang kedua, ada pernyataan Rasulullah tentang hari yang akan datang, masa yang akan datang, bahwa nanti akan terjadi begini yang artinya Islam itu bakal hari yang terakhir hanya seperti boleh. Kemudian yang kemarin disampaikan kemaksiatan itu betul-betul di depan mata dan seterusnya. Nah,
itu untuk menguji, menseleksi siapa di antara umatnya yang beriman. Maka yang beriman ya masukkan surga, yang tidak beriman ya masukkan neraka. Betul tidak kalau saya menyimpulkan kira-kira seperti itu? Baik. Yang pertama, ini sebuah pernyataan atau pertanyaan, kurang paham. Yang pertama tadi yang saya bisa menyimpulkan seperti itu. Oh, jadi mohon dikomentari. Oh, suruh komen ya. Jangan salah. Jadi Allah menciptakan yang pertama tadi ada manusia, juga ada iblis untuk sebagai ujian, ujian. Nah, memang hidup ini adalah ujian, ya. Hidup aja ujian, ya. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, yang menciptakan kehidupan, kematian, ya. Mati hidup ini diciptakan oleh Allah, liyabluwakum, untuk menguji siapa di antara kalian, ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu amala, yang paling bagus amalannya. Yang paling bagus amalannya dikatakan oleh para ulama akhlasuhum, ya, akhlasuhu wa aswahu. Mana yang paling ikhlas dalam beramal, mana yang dia paling taat manut dengan Allah dan Rasulnya. Ada ujian. Nah, kemarin hidup kan diantaranya dengan taatnya, ya, untuk ujian, ya, untuk ujian, ya, hidup mati kita untuk ujian, mengetes siapa yang paling ikhlas, siapa yang paling nurut, ya, mengikuti Allah dan Rasulnya, ya. Mungkin nurut tapi nggak ikhlas, itu juga ada, ya. Tapi ikhlas tapi nggak nurut, itu juga ada. Dia cari jalan sendiri, ya. Jadi untuk menguji siapa di antara kita yang paling bagus amalannya, ya. Ya, ada iblis, ada neraka, ya, untuk uji kita, ya, untuk uji kita. Nah, apakah kita lebih menyukai apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita dengan melakukan dosa dan maksiat, walaupun mendapatkan kenikmatan, tapi kenikmatan sekejap yang nanti efeknya justru ke neraka, ya. Ini adalah ujian kita. Apakah kita justru pengen menempuh jalan yang mungkin kesannya sukar, tapi di balik itu adalah surga. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujibatil jannatu, ya, bil makari wa hujibatin nar bisyahwat. Neraka itu surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang mungkin tidak disukai oleh jiwa, hawa nafsu yang disukai. Tapi neraka justru dikelilingi oleh hawa nafsu, hal yang disukai oleh jiwa. Karena memang defaultnya jiwa, hawa nafsu, ya, itu innan nafsala ammaratun bisu, sukanya hal-hal yang tidak baik. Maka ini mengantarkan ke neraka, waliyadzubillah. Maka orang yang menjaga dirinya falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah aw miskinan dza matrabah. Kenapa mereka tidak mau menempuh jalan yang sukar? Jalan yang sukar. Ya. Karena jalan yang sukar, ya. Jalan yang sukar. Ya. Kenapa? Ya, kadang malas menempuh jalan yang sukar. Ya. Pengennya cari yang ya, nggak mau menempuh jalan yang sukar, harus berdekatan kuda, ya. Mengeluarkan uang, ya kan? Seperti Abu Bakar mengeluarkan uang sampai 9 uqiyah untuk menebus siapa? Bilal. 9 uqiyah itu mungkin sudah 100-an gram gitu, ya. Mungkin sudah sudah 1000-an gram itu. Ya, sudah 1 kiloan itu, ya. Lebih itu, ya. Padahal Bilal itu budak yang ibaratnya nggak terlalu berarti lah ibaratnya, ya. Hanya tidak terlalu berarti bagi Umayyah bin Khalaf saat itu. Tapi Abu Bakar melihatnya dengan pandangan iman. Ya, bukan karena fisiknya Bilal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bentuk kalian, tapi Allah melihat hati kalian, amalan kalian. Bilal dilihat dari pandangan iman, kokoh dalam akidah. Maka dibebaskan dengan 9 uqiyah. Itu sudah 1000-an gram, ya. Padahal
itu hanya diuji-uji sama Umayyah ya. Umayyah ini ketika mau dibebaskan sama Abu Bakar kasih harga mahal supaya Abu Bakar nggak jadi apa? Beli, ya kan? Nggak jadi beli. Kemudian ternyata setelah deal akad, ya Umayyah baru ngomong, kalau kamu tadi nawar 1 uqiyah tak kasihkan, ini budak kayak gini aja tak kasihkan. Apa kata Abu Bakar? Kalau kamu tadi nawarkannya 100 uqiyah tak beli kok. Luar biasa kan? Karena melihat dengan pandangan apa? Iman. Ya, kalau kamu tadi nawarkan ya 100 uqiyah, ya ibaratnya 10 kilo emas tak beli kok. Ya, karena melihatnya dengan pandangan iman. Ini berat loh ya. Makanya Abu Bakar ya kemudian timbul selentingan di belakang. Oh, mungkin Abu Bakar ini mau bebaskan Bilal. Barangkali dulu Bilal punya jasa sama siapa? Abu Bakar. Barangkali Bilal punya jasa sama siapa? Abu Bakar. Sehingga mau-maunya Abu Bakar mengeluarkan uang sebanyak itu untuk hanya sekedar membebaskan budak Bilal yang mungkin harganya enggak besar. Allah turunkan ayat, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda. Ini sebab turunnya karena Abu Bakar. Ya, yaitu apa? Dan tidaklah seorang ya itu melakukan satu kebajikan itu karena ingin membalas adanya nikmat yang dulu pernah dia peroleh. Enggak, illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la, kecuali murni mengharapkan keridhaan Allah, mengharap wajah Allah. Wala sawfa yarda. Beratnya mengeluarkan sesuatu, efeknya nggak nampak. Berat ini ujian. Bapak Ibu juga bisa rasakan ya, mengeluarkan infak sedekah 50.000 ya, itu mungkin agak berat. Tapi ketika Bapak Ibu goes jogging sama keluarga, lihat dawet, lihat soto, 50.000 itu mungkin apa? Cul. Mungkin ya, sebagian orang apa? Cul. Kenapa? Efeknya kelihatan. Waraknya ketok. Ya, keringetnya apa? Ketok, gelegeknya juga apa? Ketok, nampak. Sehingga 50.000 cul. Ya, nggak pakai mikir loh itu. Ya, berjalan-jalan, kelihatan haus, lapar, ono warung mampir sini, cul makan. Tapi nek arep infak malam ganjil 50.000 butuhku sesungguh bodoh, saya perlu diistikharah itu. Ya, karena itu berat, itu memang apa? Hasilnya di mana? Ini ujian. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Shadaqatu burhan." Sedekah itu di antara bukti apa? Itu ya. Jadi komentarnya seperti itu. Terus yang kedua, komentarnya apa? Ini komentarnya sedikit aja. Tadi ada yang mau nggak mau siap-siap. Komentar yang kedua yaitu terkait dengan apa tadi? Oh iya, karena datang sebuah athar atau riwayat ya, layak di zaman, tidak berlalu zaman kecuali saya lupa alamat letternya, kecuali zaman itu akan menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Makanya generasi yang terbaik itu adalah apa? Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akan terus ya ujian semakin dahsyat ya, iman melemah sehingga akan muncul fitnah akhir zaman namanya apa? Dajjal. Namanya apa? Dan manusia akan banyak terfitnah oleh apa? Dajjal. Ya, ini luar biasa. Ya, maka beliau juga sampaikan fitnah di zaman ini sudah semakin apa? Ya, begitu dahsyatnya. Sedangkan satu sisi imannya apa? Semakin apa? Ya, semakin melemah ya, masya Allah. Sehingga generasi mendekati akhir zaman itu adalah generasi yang semakin ya secara umum ya semakin memburuk. Walaupun ada persen-persen mungkin lebih bagus. Ya, tapi secara umum apa? Akan memburuk. Ya, secara umum akan ya memburuk secara umum. Walaupun ada di saat itu yang bagus, Imam Mahdi kan bagus, Nabi Isa bagus, tapi secara apa? Ya, secara umum generasi mendekati hari kiamat itu lebih kurang bagus. Ya, begitu ya Allah Taala. Cukup ya, saya sudah mau sekalian ditutup. Oke, kita tutup pertemuan kita kali ini. Mohon maaf banyak kekurangan yang saya sampaikan. Sekali lagi saya selalu ingatkan ya, ilmu itu bukan apa? Sakofa. Ilmu itu bukan apa? Sakofa. Tapi ilmu itu apa?
Ilmu itu apa kemarin? Ilmu itu khasyah. Ilmu itu apa? Khasyah. Rasa takut gitu. Takut sehingga akan menjadikan kita menjadi lebih baik. Mungkin gitu kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.